kita bersama akan memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam namanya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan istimewa ini Tuhan, kami mohon lawatan Tuhan sendiri yang bekerja. Lawatan Tuhan sendiri yang mengambil kuasa-Mu. Supaya ibadah sore hari ini, ibadah Cloud Gereja Isa Al-Masih ini, kuasa Tuhan dinyatakan. Urapan Tuhan dinyatakan, pemulihan Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang diperkenan oleh Engkau sendiri. Kami membuka hati kami, tahirkan, sucikan kami semua pelayan. Kan kami semua anak-anak-Mu, supaya pelayanan kami pelayanan yang bernilai abadi, yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus, yang menjadi berkat, yang diperkenan oleh Allah, dan penuh sukacita menyembah Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami siap dipakai Tuhan, kami siap dipulihkan Tuhan, kami siap diberkati Tuhan lewat ibadah istimewa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap dipakai Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom, sidang jemaat Gereja Cloud Isa Masih Cikutra. Selamat datang di ibadah kedua, ibadah sore. Mari kami mengundang untuk datang ke hadirat Tuhan. Di tahun perkenanan Tuhan saat ini, kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mengejar hadirat Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
kasih yang abadi, kini ku datang dan membawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Saya undang sedang jemaat nyanyikan dari awal. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari nyatakannya dengan iman. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu,
hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Katakan, mengejar hadir Tuhan dalam hidup kami. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sidang jemaat semua, hari di luar cerah ya, kayaknya cerah ya, cerah nggak ada hujan. Hati kami pun untuk melayani kalian semua cerah. Apakah kalian cerah? Amin. Mari kita sambut Allah kita yang sanggup, Allah kita yang hidup karena Dia Allah yang sanggup. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dari awal ya kita puji Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah kita yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang kuasanya tidak pernah berubah. Sebentar kita akan menyaksikan sebuah kesaksian dari Ibu Eli. Silakan.
Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia baik, sangat baik, dan sungguh sangat baik. Mungkin minggu kemarin saudara terkasih sudah mendengar dari kesaksian si Presley di mana dia disembuhkan Tuhan dari COVID-19. Sebenarnya sebelum dia kena, saya sudah duluan sakit selama 3 hari. Sudah berobat tapi nggak ada perubahan. Badan kayak meriang, demam, sakit kepala, mual, pegal-pegal badan. Saya pindah berobat, dinyatakan saya gejala DPD. Saat itu si Presley udah isolasi mandiri. Pas hari Senin, si Presley ngomong nanti saya mau di swab, saya bilang gitu. Oh nggak apa-apa biar ketahuan, saya bilang gitu. Pas saat itu saya bilangin nanti kalau ke rumah jangan dipakai ya alat itunya, APD-nya, malu sama tetangga, saya bilang gitu. Kalau bisa di atas juga jangan di teras, jangan kelihatan orang, di dalam aja. Singkat cerita hasilnya positif. Mendengar itu kayak runtuh dunia, ketakutan luar biasa, panik, cemas, itulah yang kami alami. Mertua saya juga di rumah, ketakutan luar biasa. Pada malam itu juga mertua saya langsung pindah ke rumah anaknya yang satu lagi. Dia ketakutan luar biasa sama seperti saya. Datang si abang, jangan takut, jangan cemas, tenang, berdoa, memohon sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Itu aja ngomong dia. Jangan khawatir, katanya gitu. Pas malam itu tinggal kami bertiga, saya, Yohana sama bapaknya. Karena ketakutan itu kami berdoa, kami mengadakan pujian, penyembahan kepada Tuhan agar roh ketakutan itu dihilangkan. Takutnya luar biasa bagi pribadiku, dimana aku dalam keadaan sakit. Tuhan memang luar biasa. Pada saat itu juga pas kita ibadah hari raya Natal, Pak Paulus dengan khotbahnya masalah COVID. Dia bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut, Tuhan beserta kita. Di situ imun saya kayak tambah semangat, khawatir sedikit udah kurang. Tetapi tiap malam kami masih bisa melaksanakan penyembahan sama Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan agar kami dijaga. Adik saya nelfon dari Kalimantan, kakak udah di swab belum? Kakak di swab katanya gitu. Semua kalian udah di swab. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kami di swab. Apapun rencanamu, apapun hasilnya, aku akan memujimu. Berikan dan juga berikan kami kekuatan Tuhan. Pada saat itu kami swab dan saya dinyatakan positif gejala. Orang tanpa gejala. Saya hanya berdoa, terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saat itu juga anakku saya ingsikan duka ke rumah saudara. Biar jangan kena pikirku. Saya berdoa menuntut kepada Tuhan untuk pemulihan terjadi. Singkat cerita si Presley udah 14 hari diisolasi mandiri, dia ngomong mau di-swab lagi. Puji Tuhan hasilnya negatif, semua karena kemurahan Tuhan. Dan selanjutnya saya juga mau di-swab. Udah selama seminggu saya isolasi mandiri, saya di-swab. Pada malam itu saya udah bergumul, Tuhan kuatkan aku, apapun hasilnya terbaik buatku Tuhan. Tuhan tahu, Kau angkat semuanya Tuhan beban ini. Pada saya dipanggil, saya lihat hasilnya negatif, saya nangis di parkiran. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Air mata ini mengalir Tuhan. Bibir ini tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya, kami yakin semua campur tangan Tuhan. Asal kita berharap, asal kita memohon petunjuk Tuhan, Tuhan akan ambil alih semuanya. Karena kita percaya bersama Tuhan kita cakap segala perkara yang besar. Tuhan kita ajaib, mujizatnya masih ada sampai saat ini. Allah kita luar biasa. Asal kita berharap, Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk. Tuhan tetap merencanakan yang terbaik buat kita. Terpujilah nama Tuhan kita, terpujilah Yesus kita, Raja segala raja, satu-satunya juru selamat kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih dari Bu Eli, sebuah kesaksian yang sangat luar biasa, menguatkan saya pribadi, menguatkan kami semua di sini. Saya percaya saat Bu Eli mengalami kecemasan, dia menghampiri Tuhan, menghampiri Allah kita yang ajaib, Allah kita yang sanggup, dan merasakan ada kedamaian. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita itu sungguh luar biasa, sungguh sangat ajaib, sungguh sangat, wow, susah lah untuk dikata-katakan karena gimana ya, menurut saya, apa yang orang benar-benar gak bisa lakukan itu, apa yang menurut orang-orang mustahil, bagi Allah kita itu sangat, itu hal sepele, hal yang wajar. Saya mengucap syukur, senang sekali, saya memiliki Tuhan, memiliki Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang selalu mengerti ketika saya berada di kecemasan, ketika dalam kesesakan, dia selalu ada. Dia selalu menyertai saya, memberikan rohnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, judulnya Ku Milikmu. Semoga ini bisa menjadi sebuah pengakuan kita terhadap Tuhan. Kalau kita milik Tuhan dan Tuhan akan selalu menyertai kita, memberikan kita suatu kedamaian luar biasa kalau kita berada dalam Dia. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagumi amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagumi amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku.
I surrender. You are mine. Now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. Now forever. In your grace, I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru ke milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru ke milikmu. I am yours now forever. Amin, Yesus. In your grace, I surrender. You are mine. Now forever, I'm alive in your wonder. Haleluya, Yesus. Saya minta saudara Riki untuk berdoa untuk firman. Saudara Riki, silakan doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kedua ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu Bapak. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami duduk dengan manis, duduk tenang, dan biarlah firman-Mu itu dapat masuk ke dalam hidup kami, menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ya, Yesus. Mas Dipi yang akan menyampaikannya. Berkati Tuhan, urapi dia. Terima kasih Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu, selamat malam untuk kita semua. Wah, kita bersyukur ya teman-teman dari tim PRBK membawa pujian dan kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, ini generasi-generasi penerus yang terus setia melayani dengan hati yang tulus dan kita semua diberkati. Amin Bapak Ibu ya, ada amin pasti di kita semua. Baik Bapak Ibu, saya dipercaya untuk sharing firman Tuhan dengan tema perkenanan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan coba tayangkan di slide di sini Bapak Ibu. Pendahuluan saya akan bacakan untuk kita semua di pendahuluan di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi saya akan highlight, saya akan tekankan di sini, di Kolose, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas,
bukan yang ada di bumi. Bapak, Ibu, dan saya, kita masih tinggal di muka bumi. Amin ya. Kita masih ada di sini. Tetapi kita harus sadar bahwa hidup kita itu masih bergantung kepada Tuhan sampai hari ini. Hidup itu sementara Bapak Ibu di bumi masih misteri, ya. Misteri, tidak ada yang tahu kapan Tuhan memanggil kita. Hari ini, tadi pagi saya baru dapat kabar, salah satu rekan kerja saya, salah satu penatua di Bali, di gereja Bali, meninggal dunia juga ya, setelah beberapa hari yang lalu sakit. Wah, cukup sedih saya karena beliau adalah orang Bali yang sangat setia kepada Tuhan. Beberapa hari ini juga kita mendengar ya tentang Sriwijaya Air, ya. Siapa yang sangka Bapak Ibu pesawat itu jatuh dan sekarang masih proses evakuasi. Bencana longsor itu juga terjadi di mana? Di Sumedang. Belum lagi gempa bumi di Mamuju di Sulawesi Barat ya. Saya telepon teman saya di sana, bagaimana kondisimu? Wah, puji Tuhan, untung saya berada di sekitar pegunungan. Yang parah itu ada di perkotaan. Ya. Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Sementara kita ada di muka bumi, Tuhan mengajak kita semua melalui Rasul Paulus di Jemaat Kolose untuk kita memikirkan perkara yang di atas, kerajaan surga. Kalau Bapak, Ibu, dan saya diberi kesempatan untuk bisa melayani, itu anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Teman-teman PRBK, saya, kita semua di sini, kalau kita punya kesempatan melayani Tuhan, itu anugerah. Dan Tuhan senang dengan orang yang mau memberi yang terbaik. Ya. Kalau Bapak Ibu mendapat kesempatan di jadwal, puji Tuhan. Tidak di jadwal pun, puji Tuhan. Ayo, kita punya waktu 1 minggu 7 hari ya. 24 jam ya. Mungkin kalau dihitung-hitung hanya hari Sabtu dan Minggu saja. Kita diminta untuk betul-betul serius untuk melayani Tuhan. Ini semua karena kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu, saya akan mengajak kita untuk belajar kepada satu tokoh. Tokoh yang kita kenal yaitu di Perjanjian Lama, Yosua. Siapa? Yosua. Yosua itu adalah orang kedua dari Musa. Ya, Tuhan memberi perintah kepada Yosua kala itu untuk merebut tanah Kanaan. Kita tahu kisah Musa lebih banyak didengar dari sekolah minggu sampai hari ini ya. Musa adalah orang yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir di padang gurun, dan apa yang terjadi ujung-ujungnya Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tetapi Yosua sampai ke tanah Kanaan. Saya akan bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambamu Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya tentang kisah Musa, dan dia sedang mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya. Dan ini perintah ini di ayat ini tadi itu langsung didengarkan oleh Yosua. Tuhan berbicara langsung kepada Yosua. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa Yosua? Siapa sih Yosua itu kok begitu spesial? Ciri-ciri atau karakter apa sih yang disukai Tuhan oleh Yosua? Kok menjadi spesial si Yosua ini? Selain Musa, kenapa Yosua ini menjadi spesial? Apa yang membuat hati Tuhan itu berkenan kepada Yosua? Nah, Bapak Ibu ya, ini kita akan pelajari sedikit. Saya renungkan hal ini beberapa hari, saya doakan, dan saya lihat tahun 2021 seperti yang dicanangkan oleh Ibu Pendeta Mei Maria ya, bahwa kita masuk kepada tahun 2021 sebagai tahun perkenanan Tuhan.
Kita, Bapak Ibu dan saya rindu supaya kita berkenan di hati Tuhan. Nah, salah satu karakter yang saya temukan, yang saya dapat rema, itu melalui Yosua ini. Kita akan coba lihat satu persatu secara singkat saja fakta-fakta atau karakteristik apa yang terjadi pada diri Yosua sehingga dia menjadi begitu spesial di mata Allah, Sang Pencipta Langit, kala itu untuk menggantikan Musa yang luar biasa. Yang pertama, fakta bahwa Yosua itu luar biasa, dia itu memiliki jiwa kepemimpinan. Yang pertama, ya, Yosua itu orang kepercayaannya Musa, orang yang paling dipercaya. Bahkan dia itu sebagai pengintai yang ulung, mata-mata, spy, begitu ya. Di sini kita banyak suka film-film ya, mata-mata begitu ya, seperti James Bond, Bourne Identity, macam-macam ya. Nah, ini berbeda. Si Yosua ini dia orang yang lihai. Dia kenapa dipercaya? Dia mengikuti Musa sepanjang hidupnya. Berjalan kemana-mana bersama dengan Musa. Ibarat seorang mentor dengan menti atau guru dengan murid. Apa yang ada di benak Musa itu diambil, ilmunya itu melekat pada diri Yosua. Yang kedua yang unik fakta dari Yosua adalah dia itu pemimpin yang sedang disiapkan. Tanpa disadari Yosua itu betul-betul lahir di medan pertempuran. Semenjak bangsa Israel keluar ya dari tanah Mesir itu menghadapi peperangan sampai keliling di padang gurun ya bertahun-tahun, 40 tahun lamanya itu perang dan perang. Salah satu peperangan yang besar yaitu melawan Amalek dan disitulah Yosua diberi kepercayaan untuk mengalahkannya. Nah, itu fakta kedua tentang Yosua. Kenapa begitu spesial? Yang ketiga, Bapak Ibu tahu bahwa nama Yosua itu sebelumnya adalah Hosea. Nah, ini ada di Bilangan 13 ayat 16. Sekali lagi ya, ganti nama ini yang tadinya adalah Hosea diganti menjadi Yosua. Nah, ini berbeda dengan Nabi Hosea ya. Setelah di zaman Daud itu beda sekali. Ini Hosea. Nama aslinya Yosua itu adalah Hosea. Di Bilangan 13 ayat 16 mengatakan, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi yang merubah nama Yosua itu adalah Hosea sendiri. Kita tahu pengintai-pengintai ini ada jumlahnya 12 pengintai Bapak Ibu ya. Dari perwakilan suku-suku di Israel. Yosua ini salah satu pengintai. Kaleb juga salah satu pengintai. Dari 12 suku, hanya 2 orang yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Nah, ada yang unik. Kenapa nama Yosua itu digantikan ya, mengganti dari nama Hosea? Ganti nama ini adalah sebuah identitas yang menentukan perspektif atau cara pandang. Sekali lagi ya, orang punya nama itu kan tercatat di KK KTP ya. Orang Jawa ini saya punya pengalaman dengan keluarga besar saya di Solo. Ada nama kalau lahir sampai besar itu sakit-sakitan. Anak itu sakit-sakitan diganti namanya. Setelah itu langsung bisa sembuh, tidak sakit-sakitan. Entah itu tahayul, entah itu budaya yang dikenal turun-temurun, tapi kepercayaan itu diakui oleh mereka, orang-orang Jawa. Nah, tetapi berbeda dengan Yosua ini. Nama Hosea itu berasal dari Mesir. Hosea sendiri yang adalah Yosua itu sebetulnya lahirnya di Mesir, Bapak Ibu. Si Yosua ini lahir di Mesir. Secara jasmani sudah keluar dari tanah perbudakan. Mesir itu adalah tanah perbudakan. Bangsa Israel diperbudak di sana. Itu sudah keluar. Secara fisik rombongan itu sudah pergi dari Mesir ya. Sudah tidak jadi budak bagi orang Mesir lagi si orang-orang Israel. Termasuk si Yosua ini yang dulunya namanya Hosea. Tetapi mentalnya
mental budak itu belum keluar dari hati dan pikiran si Hosea itu. Jadi boleh badannya, fisiknya keluar, tapi mentalnya itu masih mental perbudakan. Lalu kita tahu Bapak Ibu ya, dalam kisah ini yang unik dari sebuah nama ya, belum ada yang pernah melihat negeri yang dijanjikan Tuhan kala itu. Tanah Kanaan itu belum ada yang pernah tahu. Termasuk Musa sendiri yang sudah mendapat wahyu dari Tuhan, ayo kamu pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dia sendiri juga belum pernah. Nah, termasuk Hosea ini juga, yang adalah si Yosua. Tanpa identitas yang baru, maka si Hosea ini juga, dia masih punya pemikiran yang sama, seperti 10 pengintai yang tadi. Waktu diganti namanya menjadi Yosua, itu bahasa Inggris Yosua itu dari bahasa Ibrani yaitu Yahweh. Ya, Yunani ya mengatakan di situ is my salvation atau keselamatan. Jadi nama Yosua itu menggambarkan mental orang yang sudah dimerdekakan. Yang sudah dimerdekakan. Sehingga dia punya pemikiran yang berbeda dengan orang-orang Israel yang kebanyakan kala itu. Yosua juga orang yang berhasil, salah satu orang yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, Bapak Ibu ya. Finishing well, dia mencapai garis akhir. Bayangkan dari sekian ribu umat Israel yang dipercaya hanya Kaleb dan Yosua. Kita akan belajar Bapak Ibu sedikit tentang karakteristik hidup Yosua itu. Seperti apa sih ciri-ciri hidup Yosua sehingga dia berkenan kepada Allah? Ya, tahun perkenanan ini kita belajar juga dari salah satu karakter Yosua yang betul-betul menjadi orang yang disukai Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya tentu juga ingin supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini masih bulan Januari, masih awal tahun. Tentu kita perlu memahami karakteristik apa, ciri-ciri apa yang perlu kita miliki sebagai umat Kristen jemaat di Cikutra. Yang pertama, Yosua itu berkenan di hadapan Tuhan karena bukan mental budak. Dia tidak memiliki mental budak lagi karena sudah berganti nama dan dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Tetapi mental yang dimiliki oleh Yosua adalah mental pemimpin. Bilangan 14 ayat 8 dan 9 itu panjang, saya akan bacakan sepintas poin-poinnya. Statement kalimat yang dikeluarkan Yosua di hadapan Musa kala itu bersama dengan pengintai-pengintai yang lain. 10 pengintai bilang Kanaan itu indah, bagus, tetapi orang-orangnya tinggi besar. Kita pasti kalah, kita tidak bisa masuk ke sana. Kita pasti mati kalau masuk ke sana. Orang-orang di suku Enak itu lebih keren-keren, kita pasti kalah. Itu kalimat yang muncul dari 10 pengintai. Tetapi Yosua mempunyai kalimat yang berbeda. Kanaan itu luar biasa baiknya. Ayo kita pasti bisa masuk. Kita maju saja, kita perang dengan mereka, kita pasti menang. Kalimat yang lain, ayo jangan memberontak pada Tuhan. Dia mengatakan itu kepada bangsa Israel yang lain. Karena waktu itu bangsa Israel sudah nggak percaya dengan Musa. Mencoba untuk menggulingkan dan memberontak kepada Tuhan. Yosua berdiri mengatakan jangan memberontak Tuhan. Jangan takut. Mental ini luar biasa. 10 pengintai yang lain masih memiliki mental budak. Mental budak kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Budak itu apa sih? Tunggu diperintah. Ya, tunggu disuruh-suruh. Ya kan? Nggak ada inisiatif pribadi. Kalau nggak disuruh nggak jalan. Ya, kalau nggak diminta nggak bergerak. Beda dengan mental pemimpin. Bapak, Ibu, dan saya adalah pemimpin. Minimal pemimpin bagi diri sendiri. Punya inisiatif, kreatif, berpikir harus seperti apa. Budak
itu berada di zona nyaman di Mesir. Walaupun mereka diperbudak, mereka makan minum itu ada. Waktu keluar dari tanah Mesir, orang Israel ini di gurun, di padang gurun, dipelihara Tuhan. Cerita-cerita kita dengar, kesaksian di Alkitab mengatakan dikasih roti mana, dikasih burung puyuh. Oh, enak ya burung puyuh ya. Mahal itu burung puyuh ya. Terus apa? Air dan seterusnya. 40 tahun itu nyaman. Walaupun mereka berputar-putar tetapi dipelihara Tuhan. Kalau siang dikasih tiang awan, malam dikasih tiang api, kurang nyaman apa? Tetapi apa yang terjadi? Mental budak suka protes, mengeluh, tidak pernah puas Bapak Ibu, mengkritisi terus, suka cari salahnya orang. Nah, begitu. Beda dengan mental pemimpin. Mental pemimpin itu apa? Dia tidak suka di zona nyaman, mau berkontribusi, mau berpartisipasi, ikut melayani, ambil peran dalam pelayanan kita Bapak Ibu di gereja ini. Saya mendorong kita, mari milikilah mental pemimpin, mau melayani. Dan saya lihat banyak sekali rekan-rekan PRBK, keluarga-keluarga ya, yang mau ngisi pujian dengan segala keterbatasannya masih punya kerinduan untuk melayani. Mental itu yang Tuhan mau. Mental orang yang berkontribusi besar. Budak itu mentalnya masih mencari atau membuat penilaian ala manusia. Semua itu diukur karena dipuji. Wah, baru senang ya. Karena posisi ukurannya di situ. Apapun yang dilakukan ukurannya uang, ukurannya uang. Berbeda dengan mental pemimpin. Pemimpin itu ukurannya adalah melihat Tuhan. Ya. Ada yang unik lagi dari Yosua. Yang kedua adalah karakteristik yang kedua, positive thinking. Dia itu bilang kepada teman-temannya, teman-teman yang lain di Bilangan 13:30 waktu mereka bilang jangan maju. Kita nggak bisa mengalahkan orang enak. Tapi Yosua bilang maju. Kita pasti mengalahkannya. Positive thinking, berpikir yang baik, maju melawan musuh, punya visi besar. Yosua itu punya visi yang besar. Ya, orang yang berpositive thinking itu tidak takut bahaya. Dan dia itu berani ambil risiko. Pasti bisa. Suka yang solusi-solusi ya, memberi jalan keluar. Ada istilah di film Tile itu ya. Itu namanya Ibu Tejo, itu kalau lagi julid-julid begitu ya, film pendek, dia bilang, oh, wong iku ya mbok sing solutif. Wah, gitu ya. Oh, jadi orang itu yang memberi solusi gitu loh. Ya. Kita harus melawan ego kita. Bapak Ibu Jemaat Cikutra, saya dan kita semua, mari lawanlah ego pribadi kita. Berpositif thinking untuk pelayanan ini, untuk gereja Tuhan. Berikan kontribusi solusi yang baik untuk kemajuan pelayanan. Yang terakhir, karakteristik hidup Yosua yang berkenan kepada Allah yaitu dia tetap tinggal di kemah. Bapak Ibu, pada zaman itu ya Musa suka membuat kemah pertemuan bersama-sama dengan hamba-hamba yang lain untuk mereka tetap melihat kemuliaan Tuhan. Kemah itu ibarat rumah Tuhan. Tempat di mana hikmat Tuhan itu berada zaman itu. Musa bisa datang dan pergi kemanapun, tetapi Yosua dia memilih untuk tetap tinggal di rumah Tuhan, meminta hikmat Tuhan. Sehingga hikmat yang dari Tuhan itu banyak dimiliki oleh Yosua. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai umat Tuhan di Cikutra, dimanapun kita berada Bapak Ibu, mari tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Walaupun ibadah kita terbatas, tidak ada di gereja secara biasa, tetapi jangan lupa berkat Tuhan itu juga mengalir bagi kita dari rumah masing-masing. Jangan kita terpancing untuk meninggalkan Tuhan. Kita harus setia dan berakar, bertumbuh bersama Tuhan. Karakter ini yang dimiliki oleh Yosua. Dan saya yakin Bapak Ibu,
Waktu kita memiliki ketiga karakter ini, milikilah mental pemimpin, bukan mental budak. Milikilah pikiran yang positif, dan tetap tinggal dengan Tuhan di kemahnya, maka Tuhan berkenan bagi kita. Tahun perkenanan Tuhan 2021 dan jaminan Tuhan. Di ayat-ayat yang tadi saya sebutkan di awal, mari Bapak Ibu bersama-sama kita semua bersiaplah menuju tanah perjanjian di 2021. Tanah perjanjian Bapak Ibu dan saya berbeda-beda. Tetapi perjalanan hidup kita itu semua berada di tangan Tuhan. Jangan pernah memberontak kepada Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Yang kedua, pesan Tuhan untuk kita semua di tahun perkenanan ini, pikirkanlah yang di atas. Pikirkanlah semua itu untuk kerajaan surga. Apapun yang kita lakukan, kita tabur, itu suatu hari kita akan tuai. Kalau kita tabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang jahat, yang jelek, kita akan menuai yang jahat dan jelek. Keputusan ada di kita. Dan yang terakhir, mari Bapak Ibu, Tuhan menjamin 2021, tahun perkenanan Tuhan, mari kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita. Di Yosua pasal 1, Tuhan berfirman kepada Yosua tak kala mau menuju kepada tanah perjanjian, menyebutkan 4 kali kalimat kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi Bapak Ibu, mari di tahun perkenanan ini, perkenanan Tuhan, kita semua bersatu hati, fokus kepada Tuhan, belajar dari karakter Yosua, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memberi contoh untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kami belajar sesuatu melalui karakter Yosua di firman-Mu untuk kami tetap berpegang pada Engkau. Kami mau hilangkan mental budak dalam diri pikiran kami. Kami mau ganti menjadi mental pemimpin. Orang-orang yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berpositif thinking, berpikir sesuatu yang baik, dan yang baik. Kami hilangkan semua pikiran yang negatif supaya kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami mau tetap tinggal diam di kemah-Mu, supaya kami memiliki hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan satu persembahan pujian dari keluarga Bapak Cahyo, ya, dan Ibu Vero. Mari kita akan nikmati persembahan pujian. Selamat malam, mati acara semuanya yang dikasihi Tuhan. Kami hari ini akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Terima Kasih. Semoga lagu ini menguatkan kita semua. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku pinta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini. Yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu?
buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Tak pernah ku bayangkan semua ini menjadi jawaban atas doaku. Semua yang ku minta Kau berikan padaku. Dengan apakah ku balas cintamu? Tak pernah ku bayangkan semua ini. Yang terbaik Kau berikan untukku. Anugerah terbesar Kau mati bagiku. Dengan apakah ku balas cintamu? Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih buat karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk keluarga Bapak Cahyo. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bersiap menuju tanah perjanjian Allah. Kita pikirkan yang di atas sambil menguatkan, meneguhkan hati kita. Kita berpikir positif kata Tuhan. Positive thinking. Jangan mental budak. Karena kita hidup di dalam janji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Mujizatnya masih terjadi. Tanah perjanjian Allah diberikan untuk saudara dan saya, penuh susu, air, dan madu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ayo jemaat di rumah masing-masing angkat tanganmu. Kita bersandar kepada Allah Yosua,
Allah Yahweh, Allah yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kiranya menjamah melawan kita semua. Ayo angkat hatimu, angkat tanganmu. Ini aku Tuhan, anak-anakmu yang kau pilih sebagai anak-anak bukan budak. Karena kami sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kami adalah pemimpin-pemimpin yang dipersiapkan Allah, siap masuk tanah Kanaan. Kami adalah pemimpin-pemimpin yang berpikir positif, berpikir perkara-perkara di atas, berpikir perkara kekekalan, supaya perjuangan kami tidak berakhir kepada kesia-siaan. Menguatkan, meneguhkan kami dalam situasi apapun. Tuhan jamah jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga menjamah jemaat-Mu yang sudah menjalani isolasi mandiri, sudah dikatakan negatif. Tak berdoa, kami berdoa jaga lindungi seperti biji mata-Mu. Oh Tuhan, sehatkan, kuatkan terus anak-anak-Mu. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bilur-Mu menjadi kesembuhan. Kami berdoa untuk Pendeta Benianto yang masih ada di ICU. Tuhan pulihkan jamah. Engkau memulihkan kesehatan sesaat di keluarga Bapak Langkun. Tuhan Engkau menolong keluarga Bapak Lubis. Biarlah kasih karunia-Mu juga terus menjaga, memakai kehidupan keluarga Bapak Lubis ini bersama Presley. Tuhan juga menolong. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, sebagaimana Engkau memelihara bangsa Israel, memberi mana saat mereka mengalami kelaparan. Berkati jemaat-Mu. Bahkan saat mereka kedinginan, Engkau memberi tiang api. Saat panas, Engkau memberi tiang awan. Demikian juga hidup kami. Tuhan, kuatkan, teguhkan hati dan iman jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Oh Tuhan, tolong, Tuhan topang, Tuhan tuntun. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang sempurna. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Mamuju, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan yang sedang banjir, yang ada di Sumedang. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan. Di dalam pengungsian tidak ada satupun yang jatuh sakit. Berkati bangsa kami, berkati bangsa kami, berkati dunia ini. Biarlah segera pergi dari Indonesia, pergi dari dunia ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami. Sidang jemaat, arahkanlah hatimu. Karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah perjuanganmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak-anakmu. Maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kanaan, sampai Yerusalem baru di dalam kemenangan sejati. Kita yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Katakan kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan ajaib, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah di Gereja Klot Isa Al-Masih Ciputra. Hari ini saya Stefanus akan membacakan pengumuman minggu ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Divi Alfa Wijayana Murdowo yang sudah membawakan firman-Nya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga untuk persembahan pujian dari keluarga Bapak Cahyo dan kesaksian dari Ibu Eli Silalahi. Mengingatkan untuk pengisi pujian minggu depan, tanggal 24 Januari 2021, keluarga Bapak Gunawan dan keluarga Bapak Santoso. Seperti biasa, ibadah minggu depan akan diadakan 2 kali ibadah, pukul 9 pagi dan jam 6 sore via Zoom. Ibadah sekolah minggu akan diadakan pukul 11 siang via Zoom. Komsel Praremaja, Remaja dan Pemuda setiap hari Sabtu pukul 5 sore via Zoom. Bagi jemaat yang memerlukan informasi seputar gereja dapat menghubungi sekretariat gereja, yaitu Bapak Penatua Teddy dan Saudara Fania. Jemaat yang belum mendapat kalender 2021 dapat mengambil di Cikutra 3E dengan menghubungi Saudara Serius. 1 kalender per kakak. Saat ini kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Ibu Sumiati Nainggolan. Mungkin Iya. Mana Ibu Sumiati Nainggolan? Iya. Sudah live duluan Ibu tadi. Oh. Ya, tadi sempat masuk tapi sudah live duluan. Oke, terima kasih Ibu Sumiati Nainggolan. Ini ada di luar pulau beliau. Sudah pindah. Iya. kami selalu memberkati. Ya, mana yang lain? Terima kasih PRBK. Tuhan memberkati. Sama-sama Bu. Bless you sayang. Wah, sukses.